bersamamu. Amin, amin Bapak, amin Bapakku, amin. Kami benar-benar bersyukur kepadamu, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu bagi kami pada sore hari ini, di mana kami bisa datang dan kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada sore hari ini kami benar-benar mau memuji memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, layakkan kami. Yes, haleluya. Biar pada saat ini benar-benar kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu, Tuhan. Amin. Biar kami mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami. Jauhkan segala roh-roh yang jahat yang mau mengganggu ibadah kami pada sore hari ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai tempat ini. Dan kami juga benar-benar memiliki hati yang mau belajar. Biar Tuhan mengajarkan kami, dan terlebih-lebih hamba-Mu yang Engkau pakai pada sore hari ini, Tuhan. Layakkan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini telah siap belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Shalom. Ini minggu keempat bulan September, dan sesuai tema yang telah diberikan oleh tim atau oleh Bapak Koordinator, yaitu doa dan kuasa orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa. Kenapa kita harus berdoa? Dan bagaimana kuasa doa orang percaya? Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 21. Matius 21 ayatnya yang ke 21. Matius 21 ayatnya yang ke 21 dan 22. Judul perikop ini Yesus mengutuk pohon ara, dan saya kutip ayatnya yang ke 21. Saya bacakan, kita dengarkan bersama-sama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering berdoa. Kita selalu dianjurkan untuk berdoa. Mau tidur berdoa, mau bangun tidur berdoa, mau bekerja berdoa, mau makan berdoa. Apa saja yang kita lakukan dianjurkan untuk selalu berdoa. Amin. Doa kita, setiap kita mau berdoa itu berkuasa enggak? Banyak orang yang mengatakan, mengaku dirinya orang percaya, tetapi
banyak juga doa-doanya yang tidak berkuasa. Bukti kalau kita percaya, kita berdoa sangat berkuasa. Berarti kalau kita ngaku orang percaya, kalau doa kita tidak berkuasa, berarti belum diakui oleh Tuhan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan apabila kita percaya, apabila kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta akan berkuasa, akan kita terima. Tetapi kan banyak juga hal-hal yang kita minta tetapi tidak kita terima, tidak dijawab oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa kita berarti belum sepenuhnya percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini iman hanya sebesar biji sesawi. Bagaimana kalau sebesar telur bebek? Sebesar biji sawi. Kadang-kadang suka dibuat bercanda. Bagaimana kalau sebesar sepak bola? Gunung Krakatau bisa ditenteng kemana-mana. Ya, Pulau Bali bisa diangkat pindah ke Jakarta. Karena iman ini aja hanya sebesar biji sesawi. Gunung disuruh pindah ke tempat lain. Ini gunung yang susah bergerak. Tapi apakah saya pribadi ini ya, ini bukan boleh dianggap bukan dalam bentuk doa. Barang atau orang yang gampang pindah disuruh kadang-kadang tidak beranjak. Yang punya kaki, barusan ini saya mengatakan kepada anak saya yang kecil, ayo kita ibadah. Dia punya kaki tinggal berangkat. Berarti saya tidak berkuasa memindahkan gunung. Anaknya sih itu. Ini aja punya kaki bisa berjalan. Yang bisa bergerak. Bagaimana? Berarti saya termasuk orang yang belum memiliki doa yang berkuasa. Boro-boro gunung, mungkin batu sebesar kepala aja nggak bisa pindah. Kalau disuruh pindah, ini gunung, berarti belum sebesar biji sesawi, belum ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang doa baru bisa berkuasa kalau saatnya kita berdoa itu, di situ kita percaya. Sehari-harinya bukan kita orang percaya, tetapi kalau kita berdoa, maunya kita jadi orang percaya, begitu berdoa dijawab. Bukan seperti Elia, dalam sehari-harinya, dalam kehidupannya Elia, selama dia hidup, dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Makanya apa yang dia minta berkuasa. Ada satu cerita suami istri, apabila kita
berdoa kepada Tuhan benar-benar berkuasa. Maka ada 3 hal yang membuat orang percaya doanya berkuasa. Yang pertama, karena orang percaya dan benar, setiap doanya didengarkan oleh Tuhan. Mari kita buka Mazmur 34. Mazmur yang ke-34. Ayatnya yang ke-16. 34 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Dia mengatakan di situ, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Terus ayatnya ke-18, apabila orang-orang benar ini berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Kita harus belajar setiap hari dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, maka setiap tingkah laku, setiap perbuatan harus benar di hadapan Tuhan. Maka doa-doanya akan berkuasa. Dia menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doanya dan akan menjawab doa apabila kita benar-benar berdoa dengan percaya dan penuh dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa kadang-kadang kita mengharapkan saat kita berdoa itu di situ dijawab oleh Tuhan. Sering kita tidak menghargai atau tidak mempercayakan sesungguhnya kehidupan kita ini orang percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sekalipun kita tidak minta. Orang-orang percaya, orang yang benar di hadapan Tuhan tidak meminta sekalipun akan diberikan oleh Tuhan. Kita harus percaya itu. Dulu Raja Salomo, Tuhan menyuruh untuk meminta apapun, tetapi dia hanya meminta satu, supaya dia diberikan hikmat. Akhirnya Tuhan mengatakan kepadanya, engkau tidak meminta umur yang panjang, maka aku akan memberikan kepadamu segala harta dan umur yang panjang. Dia tidak meminta segala kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang, hanya dia meminta hikmat dari Tuhan. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia benar-benar hidup percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengabulkan segalanya, memberikan segalanya apa yang dia butuhkan. Jadi setiap kita orang percaya, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Dia pasti akan memenuhi dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa orang benar akan mengalami mukjizat. Mari kita buka dalam Markus 10. Doa orang benar akan mengalami mukjizat. Ini nyata dalam firman Tuhan, ayatnya yang pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Markus 10, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Namanya mukjizat itu sesuatu hal
yang tidak mungkin menurut manusia. Itu mukjizat. Kita pernah dengar mukjizat, ada orang sakit, misalkan ini orang sakit kanker, telah berobat sekian lama ke rumah sakit, tetapi tidak sembuh-sembuh. Begitu didoakan, begitu datang kepada hamba Tuhan berdoa, maka kanker akan sembuh, mengalami kesembuhan. Itu namanya mukjizat. Kedokteran dengan segala kecanggihannya di dunia ini sudah dilakukan, sudah dikerjakan, maka tidak mengalami perubahan. Tetapi begitu didoakan, maka akan terjadi kesembuhan. Itu namanya mukjizat. Itu di luar akal manusia, maka itu akan terjadi. Yang tidak mungkin menurut manusia dalam kehidupan kita, bukan juga tidak akan terjadi mukjizat itu. Saya pernah mengalami, dan saat istri saya sakit, saya pernah cerita, dan waktu itu benar-benar malah menurut saya itu dokter itu tidak sanggup untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit ini. Tetapi saya berdoa, dan seolah-olah Tuhan langsung menjawab doa saya. Bukan berarti saya benar-benar orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi saya menyadari bahwa melalui doa itu, melalui kuasa doa saya itu, Tuhan memakai siapa saja, memakai rumah sakit, memakai dokter, memakai alatnya sebagai, memakai obat-obatan sebagai saluran berkat kesembuhan. Menurut saya itu benar-benar mukjizat dari Tuhan. Amin. Saya pernah mengajar di sebuah STT di doa orang benar supaya berkuasa didoakan dalam nama Yesus. Harus didoakan dalam nama Yesus. Mari kita buka dalam Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Kita harus berdoa dalam nama Yesus. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau kita berdoa, kenapa kita selalu mengatakan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya nama Bapa di sorga dimuliakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita orang percaya berdoa, kita minta doa, kita berdoa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karunia Tuhan akan berkuasa. Kita harus percaya bahwa doa kita akan berkuasa, akan dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini buat kita pada sore hari ini, di mana kita diajarkan untuk doa dan kuasa orang percaya, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita benar di hadapan Tuhan, doa kita pasti didengar. Kalau doa orang benar, pasti mengalami mukjizat. Dan supaya doa kita berkuasa, kita minta dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita akan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
ketika kami berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami berdoa sebagai orang percaya dan bagaimana kuasa doa sebagai orang percaya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap langkah, setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu ini benar-benar menuntun langkah kami dalam menjalani kehidupan ini, Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap kesaksian yang telah kami dengarkan pada sore hari ini, kesaksian dari saudari kami Mbak Ika, kesaksian dari Pak Lukas, Pak Toto, ini semua kami merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami merasa diberkati oleh Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan. Biar setiap kami masing-masing akan menyaksikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah berhenti berbicara, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kami, membimbing kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.